Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Afifah Zahira, kelas 3B, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan SAP tentang gagal ginjal kronis yang bertujuan untuk memenuhi tugas keperawatan komunitas. Baiklah, di sini saya menggunakan media yang berupa leaflet. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang gagal ginjal kronis atau CKD. Gagal ginjal kronis adalah gangguan fungsi ginjal yang menurun secara cepat dan fungsi tersebut tidak dapat kembali seperti semula, yaitu di mana ginjal mengalami kegagalan dalam mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Selanjutnya itu ada penyebab dari gagal ginjal kronis. Yang pertama itu ada kurang minum, kedua itu minuman beralkohol, ketiga minuman bersoda, keempat tekanan darah tinggi, kelima infeksi penyakit, keenam pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat, ketujuh yaitu penyakit bawaan, kedelapan mengkonsumsi jamu-jamuan atau obat-obatan secara berlebih. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala gagal ginjal kronis. Terdapat dua tanda, yaitu gejala dini dan gejala lanjutan. Gejala dini yaitu berupa lemah, sakit kepala, berat badan menurun, lelah, nyeri pinggang. Dan selanjutnya itu ada gejala lanjutan berupa nafsu makan menurun, mual disertai muntah, sesak napas baik di waktu kegiatan atau tidak, kemudian bengkak yang disertai gatal-gatal pada kulit. Yang selanjutnya itu ada komplikasi dari gagal ginjal kronis. Yang pertama itu pada gagal ginjal progresif terjadi beban volume, ketidakseimbangan elektrolit, asidosis metabolik, azotemia, dan uremia. Yang selanjutnya pada penyakit ginjal stadium 5 atau penyakit ginjal tahap akhir terjadi azotemia dan uremia berat, asidosis metabolik memburuk yang secara mencolok merangsang kecepatan pernapasan. Selanjutnya itu ada hipertensi, anemia, osteodistrofi, hiperkalemia, encephalopati uremik, dan pruritus atau gatal adalah komplikasi yang sering terjadi. Selanjutnya itu penurunan pembentukan eritropoietin yang dapat menyebabkan sindrom anemia kardiorenal dan penyakit ginjal yang akhirnya dapat menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas. Selanjutnya itu dapat terjadi gagal jantung kongestif. Selanjutnya lagi ada tanpa pengobatan dapat terjadi koma dan kematian. Baiklah, kemudian ada cara perawatan gagal ginjal kronis di rumah. Nah, kita boleh jenis makanan yang diperbolehkan seperti satu, bahan makanan sumber karbohidrat berupa nasi, bihun, jagung. Kemudian ada bahan makanan sumber protein seperti telur, daging, ikan, ayam, susu rendah protein. Kemudian bahan makanan sumber lemak seperti minyak jagung. Selanjutnya minyak kelapa sawit, margarin, mentega. Selanjutnya jenis makanan yang tidak diperbolehkan seperti bahan makanan sumber karbohidrat yang berupa umbi-umbian seperti kentang, singkong, ubi, talas, dan lain-lain. Kemudian ada bahan makanan dari sumber protein seperti kacang-kacangan dan hasil olahan seperti tahu dan tempe. Selanjutnya itu bahan makanan sumber lemak seperti kelapa, santan, dan jeruan. Selanjutnya itu ada bahan makanan sumber vitamin dan mineral seperti sayuran dan buah-buahan tinggi kalium pada klien yang memiliki kadar kalium tinggi dalam darah. Baiklah, selanjutnya itu ada penata laksanaan gagal ginjal kronis. Yang pertama ada transplantasi ginjal. Yang kedua ada CAPD, adalah metode cuci darah yang dilakukan lewat perut. Yang ketiga ada hemodialisa. Hemodialisa merupakan suatu membran atau selaput semi-permeable. Yang keempat ada diet tinggi kalori dan rendah protein. Kelima, kontrol hipertensi. Keenam, kontrol ketidakseimbangan elektrolit. Ketujuh, mencegah penyakit tulang.
Kemudian ke-8, deteksi dini dan terapi infeksi. Ke-9, modifikasi terapi obat dan fungsi ginjal. 7, deteksi komplikasi. Kemudian ada dialisis dan program transplantasi. Dan yang terakhir ada manajemen asidosis metabolik. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan.